Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Kang Thohir. Baik, kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang aplikasi ikhlas pesantrenputri.com, di mana ini akan memberikan tutorial tentang aplikasi untuk guru. Ya, perlu diketahui sebelum mengaktifkan muncul kotak dialog seperti yang Bapak Ibu lihat, yang pertama harus diketik dulu di address webnya. Di sini ketik https ikhlas pesantrenputri.com. Jangan lupa garing crew, karena crew ini berarti berfungsi untuk guru ya. Nanti bisa dirubah sih sebenarnya, tapi crew, sehingga muncul kotak dialog seperti ini. Kalau Bapak Ibu tidak mengetikkan crew, hanya ikhlas pesantrenputri.com, maka akan muncul laman untuk siswanya saja ya. Jadi harus ditambahin crew. Nah, oke. Setelah muncul kotak dialog yang Bapak Ibu lihat, di sini saya masukkan nama saya Thohir, passwordnya bla 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 bla, semuanya sudah pada tahu. Klik login. Nah, ini ketika Bapak Ibu sudah login, akan muncul deretan menu di sebelah kiri yang nanti perlu kita isi sesuai dengan keperluan masing-masing. Pertama di sini beranda ini berisi tentang pengumuman guru kepada muridnya. Ya, pengumuman guru kepada muridnya ya, dimana ketika murid mengakses akunnya, maka akan secara otomatis muncul pengumuman dari setiap guru mata pelajarannya. Untuk membuat pengumuman, di sini ada roda yang selalu berputar. Ketika kita klik ya, maka akan muncul dua menu, info e-learning, pembuat e-learning, dan info pengumuman. Nah, di sini pengumumannya tinggal klik siswa, levelnya kelas 7, pilih kelas 7, judulnya informasi misalnya, lalu isi bla 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 bla, tes. Setelah Bapak Ibu isi untuk pengumumannya, klik simpan. Jangan lupa ini semua harus terisi. Jika salah satu tidak terisi, maka tidak akan tersimpan. Klik simpan. Oke, di sini sudah terlihat ya, informasi AKM, berarti pengumuman yang kita buat berhasil karena terlihat dari info pengumumannya di sini sudah masuk. Berarti siswa sudah bisa melihat informasi yang Bapak Ibu buat. Baik, saya hapus lagi ya. Selanjutnya di sini ada absensi sekolah. Untuk absensi sekolah, Bapak Ibu nggak perlu membuatnya karena ini dibuat oleh admin ya. Jadi siswa akan diketahui hadir tidaknya pada pelajaran dari pagi sampai sore. Karena di sini ada jam awal dan jam akhir pelajaran. Sedangkan yang kedua ada absen mata pelajaran. Kalau absen mata pelajaran, Bapak Ibu wajib mengisi per guru mata pelajarannya. Klik absen guru mata pelajaran. Nah, seperti yang saya contohkan di sini, saya sudah membuat 3 absen. Absen untuk kelas 8, absen untuk kelas 9, dan absen untuk kelas 7. Bagaimana cara membuat absen ini? Di sini ada menu tanda plus buat absen mata pelajaran. Tinggal masukkan, pilih kelasnya, mata pelajarannya apa sesuai ya, mata pelajaran di ampunya, pilih kelas, harinya, jam mulai dan jam akhir. Ini jam mulai, jam akhir untuk mata pelajaran. Jadi siswa bisa diketahui hadir tidak hadirnya di sini per mata pelajaran. Dan bisa dilihat kalau Bapak Ibu semua dan murid-murid sudah terintegrasi dengan Telegram, maka secara otomatis absensi atau tugas-tugas
per mata pelajaran bisa diketahui dia sudah menyelesaikan atau tidak. Karena ketika si siswa sudah mengklik save atau selesai mengerjakan, maka secara otomatis akan masuk ke Telegram informasi bahwa siswa si A telah absen mata pelajaran ini, siswa si A telah absen telah menyelesaikan pekerjaan mata pelajaran ini, ya. Klik save. Saya close saja ya. Nanti hasilnya akan seperti ini. Apakah ini bisa diedit? Bisa. Di sini ada menu aksi. Menu aksi ini untuk menghapus dan juga untuk edit. Ini edit, ini hapus ya. Bisa dilihat. Oke, masuk ke analisa. Ini analisa per soal, bisa diketahui nanti kalau untuk ujian-ujian. Nanti soal yang paling susah apa, soal yang paling mudah apa. Di sini ada data siswa. Data siswa ini Bapak Ibu tidak perlu mengisi, sudah otomatis dibuat oleh admin. Di sini ada profil guru. Nah, ini tinggal diisi, dirubah passwordnya apa supaya tidak diketahui oleh orang lain, tetapi admin tetap mengetahuinya. Di sini jurnal harian, ya, berisi jurnal harian, agenda pembelajaran harian. Bapak Ibu tinggal dibuat di sini. Di sini ada e-learning. Nah, ini ada token Telegram. Kalau Bapak Ibu sudah punya, tinggal diinformasikan ke admin. Nanti admin akan memasukkan ke grup ikhlas.pesantrenputri.com. Termasuk murid-muridnya diharuskan menggunakan Telegram, sehingga setiap informasi, entah itu absen mata pelajaran, entah tugas-tugas penyelesaian tugas-tugas, semuanya bisa secara otomatis diketahui oleh Bapak Ibu guru, ya, Bapak Ibu guru yang bersangkutan sesuai mata pelajarannya. Jadi nggak repot-repot dia absen atau tidak, dia sudah menyelesaikan tugas atau tidak, gitu ya. Terus di sini ada materi pelajaran. Materi pelajaran ini ya berisi materi-materi pelajaran, baik itu YouTube, baik itu PDF maupun bergambar. Bapak Ibu tinggal menambahkan materi pelajaran di sini. Kelasnya apa? Ya. Kelas misalnya kelas 7, mapelnya apa? Tinggal klik judul materinya apa. Di sini alangkah baiknya kalau buku kan sudah bukunya buku digital ya, maka simpanlah buku-buku itu di Google Drive supaya ketika santri membuka materi pelajaran secara otomatis sudah membuka buku yang ada di Google Drive yang dipunyai oleh Bapak Ibu guru ya. Jadi langkah-langkahnya di mana? Langkah-langkahnya ada di sini. Ya, tentunya Bapak Ibu harus mempunyai buku panduan atau latihan-latihan yang disimpan di Google Drive. Google Drive itu adanya di akun Google. Karena Google itu punya sekali aplikasi, ada Google Drive, ada Google Form, ada Google Meet, ada Hangout, untuk penyimpanan email dan lain sebagainya, ada Google Classroom. Nah, di situ Bapak Ibu cari Google Drive, lalu masukkan folder-folder pembelajaran Ibu di Google Drive. Ya, lalu simpan. Di sini hanya cukup menyimpan, memasukkan linknya saja. Ya, hanya memasukkan linknya saja. Lalu di sini pilih kelas lagi dan save. Nah, apabila Bapak Ibu tidak ada filenya di Google Drive, tentunya Bapak Ibu bisa, misalnya file saya ada di komputer, maka klik choose file aja. Choose file di sini, cari data Ibu yang ada di komputer, klik misalnya ini, klik open, maka secara otomatis di sini akan muncul nama file data Ibu. Setelah itu klik save. Ya. Klik simpan, maka akan terlihat pembelajaran, buku pembelajaran seperti saya tersimpan di Google Drive semua. Buku materi pelajarannya di sini di Google Drive semua. Nah, ini terlihat ya. Nah, sedangkan di sini ada selanjutnya adalah tugas terstruktur. Tugas terstruktur ini berarti Bapak Ibu memberikan tugas kepada siswa, ya. Klik
pilih kelas. Nah, di sini sudah terlihat bahwa saya tadi sudah memberikan tugas berupa ulangan harian yang dipantau oleh Google Meet. Jadi Google Meet memantau, tapi anak-anak tetap bisa mengerjakan ulangan hariannya. Ya, terus di sini ada buat tugas. Kalau buat tugas baru ya, klik mata pelajarannya apa, judulnya apa, isinya apa, levelnya isi, kelasnya juga harus sesuai dengan level. Kalau kelas 7 ya kelas 71. Tanggal mulai pemberian tugas dan tanggal selesai pemberian tugas. Ya, terus ibu juga bisa memberikan tugas berupa file pendukung seperti PDF dan lain sebagainya. Klik choose file, Microsoft Word dan lain sebagainya. Ya, nanti ketika bapak ibu memberikan tugas secara otomatis maka si anak akan melihat tugas siswa. Ya, kalau ini kan tugas terstruktur, kalau di siswa itu muncul tugas siswa. Ketika mengklik tugas siswa, maka di situ anak akan mengetahui siapa yang memberikan tugasnya, guru-guru mana aja yang pada hari ini memberikan tugasnya. Di situ akan misalnya Thohir, Simkomdik atau Tik, di situ tanggal mulai diberikan dan akhir tugasnya bisa diketahui. Mastuna Gojali dan lain sebagainya, ya, bisa dilihat oleh siswa. Terus di sini ada bank soal. Nah, ini bank soal ini sementara kita tidak memakainya kecuali untuk UTS dan UAS. Dan kemungkinan besar kan kedepannya akan ada perubahan bentuk soal itu menjadi bentuknya AKM ya, yang terbaru itu. Jadi bisa jadi ini tidak terpakai lagi, tapi untuk pilihan ganda ini terpakai soal pilihan ganda. Nah, yang terakhir di sini ada hasil nilai. Hasil nilai ini untuk mengetahui hasil nilai daripada ujian. Ya, jadi nilainya khusus ujian, bukan untuk tugas ya. Jadi untuk UTS bisa diketahui nilainya. Kalau untuk tugas di sini Bapak Ibu bisa mengetahui nilainya dengan cara melihat. Nah, ini nilai input, nanti akan diketahui deretan keseluruhan nilainya. Ini saya belum saya nilai. Ya, itu saja sementara langkah-langkah untuk mulai membuka aplikasi sampai mengetahui cara-cara membuat token, materi pembelajaran, memasukkan materi pembelajaran dan tugas struktur. Sebenarnya untuk sementara Bapak Ibu hanya membuat absen mata pelajaran dan juga e-learningnya untuk materi pembelajaran dan tugas terstruktur. Lalu yang terpenting adalah selalu memberikan pengumuman apabila nanti pembelajarannya lewat misalnya Google Meet, maka berikanlah pemberitahuan bahwa untuk pembelajaran TIK lewat Google Meet. Nah, maka pentingnya token Telegram ini adalah supaya pemberitahuan itu secara otomatis bisa diketahui oleh siswa tanpa harus siswa membuka ikhlasnya dulu. Nah, maka mau gak mau nanti kalau sudah mulai aktif untuk ikhlasnya itu harapkan Bapak Ibu semuanya mempunyai yang namanya Telegram. Baik, itu saja untuk sementara tutorial mengenai ikhlas. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa lewat WhatsApp pribadi. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.